Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidil Mahmud dari kampus Mercubuana, kelas Keranggan dari kelas karyawan. Di sini saya mau mempresentasikan uh, uh, untuk tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke topik materinya. Judul pembahasannya yaitu pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Oke, kita ke latar belakang, yaitu bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang penting dan suatu identitas dalam sebuah negara. Penggunaan bahasa asing sudah sangat marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Seperti kata screenshot, telepon, drive-thru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mahasiswa lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang telah terafiliasi oleh bahasa asing, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Kemudian, kebiasaan penggunaan bahasa daerah ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Tujuan pembahasan yaitu untuk mengetahui penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing secara uh, terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tindakan pencegahan penggunaan bahasa campuran, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pembahasan masalah pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang penting dan suatu identitas dalam sebuah negara. Jika tidak ada bahasa untuk alat komunikasi dalam suatu negara, maka tidak akan ada interaksi antar manusia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Saat seseorang melakukan adaptasi di lingkungan sosial, maka seseorang tersebut akan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Penggunaan lebih dari satu bahasa secara bergantian dilatar belakangi dan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh penutur dalam tindakan bertutur. Kemudian pengertian bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal, atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, pengertian bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Vietnam. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada era digital ini yang menuntut penggunaan teknologi dan bahasa asing di berbagai bidang kehidupan menimbulkan maraknya penggunaan bahasa asing di era globalisasi sehingga melemahkan kedudukan dan peran bahasa Indonesia saat ini. Pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa secara keanekaragaman budaya dan bahasa daerah secara mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Jadi masing-masing mempunyai dampak dan negatifnya. Jadi dampak positif dan negatifnya. Kalau untuk dampak positif bahasa daerah yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata, kemudian bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional, dan yang ketiga sebagai kekayaan budaya bahasa Indonesia, yang keempat sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, dan yang terakhir menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Kemudian dampak negatifnya bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Kemudian warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata
Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian pengaruh penggunaan bahasa asing terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang sebelumnya ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya bahasa asing yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Tapi di sini ada upaya-upaya gimana sih saya untuk cara kita untuk bersikap positif terhadap bahasa daerah dan bahasa asing. Yang pertama kita ke bahasa daerah terlebih dahulu, yaitu pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah dan situasinya adalah salah satu sikap positif. Hal itu terjadi jika orang tidak asal jadi dalam berbahasa seperti itu. Kemudian seandainya untuk keperluan resmi pun orang menganggap bahwa dalam berbahasa itu ter, yang terpenting ialah asal kawan bicara dapat menangkap maksud pembicaraan. Dapat dikatakan bahwa orang itu tidak bersikap positif seperti itu. Jadi apa namanya sikap tidak positif terbentuk jika orang tahu atau sudah diberitahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi enggan berusaha memperbaikinya. Sikap positif juga dapat ditunjukkan lewat pemakaian bahasa yang sesuai dengan keperluan. Oke, next bahasa asing. Uh, kita ke bahasa asing selanjutnya, yaitu gimana sih upaya-upaya bersikap positif terhadap bahasa asing. Yaitu bahasa asing selalu dekat dengan istilah globalisasi seperti itu. Namun tidak semua globalisasi memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga diperlukan adanya filterisasi atau penyaringan terhadap suatu budaya yang masuk. Jadi eh, selain itu juga kita harus memulai menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sedari dini. Jadi sebagai insan akademis yang dianggap memiliki intelektual yang tinggi dan ada baiknya jika kita dapat membagi kapan kita dapat menggunakan bahasa asing dan kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kita ke penutup. Jadi kesimpulannya dari pembahasan itu satu, dengan keanekaragaman bahasa daerah, kita menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Kedua, penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pelajar, mahasiswa, dan juga seluruh warga negara Indonesia harus bisa membedakan mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dengan mengetahui pengaruh positif inilah, mahasiswa dan kalangan yang lainnya dapat membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia dan mampu bertahan dari pengaruh negatif bahasa campuran. Oke, kita ke saran. Yang pertama, walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti itu. Yang kedua, hindari penggunaan bahasa daerah maupun bahasa asing untuk berbicara bahasa Indonesia secara bersamaan karena dapat mengurangi makna dari bahasa itu sendiri dan juga agar suku kata lain, maksudnya agar tidak tersinggung, maaf, dan juga agar suku lain, maksudnya dari daerah lain itu agar tidak tersinggung jika ada perbedaan bahasa. Karena dari suku yang satu dengan adanya kata yang sama namun arti berbeda seperti itu. Yang ketiga, sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui metode-metode tertentu. Sekian
presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.